Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hayya nashkuru syukran kathiran ilallahi ta'ala qad a'ta'na ni'matan hatta nastati'u an najtami'u fi hadal makanil mubarak insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang tema yang berjudul bahasa dan usia pada mata kuliah sosio-psikolinguistik, yang mana dosen pengampunya adalah Ustadz Arifuddin, SPDI, MPDI. Nah, di sini kami dari kelompok 5 beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri dan teman saya, Umi. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk kepada pembahasan materinya. Nah, jadi di sini di bahasan pada tema bahasa dan usia, di kelompok kami mengangkat terdapat ada 6 poin, yang mana poin pertama itu membahas tentang menjelaskan tentang tutur anak-anak. Yang kedua, menjelaskan penyusutan dalam tutur. Yang ketiga, menjelaskan tutur anak usia sekolah dasar. Yang keempat, menjelaskan tutur remaja. Yang kelima, menjelaskan bahasa prokem. Dan yang keenam, menjelaskan penelitian di Indonesia. Nah, jadi di sini saya sendiri akan membahas poin yang pertama sampai poin yang ketiga. Dan nextnya poin keempat sampai keenam akan dibahas teman saya. Nah, langsung saja kita masuk kepada poin yang pertama. Nah, sebelum kita masuk kepada apa saja sih tutur anak-anak itu, nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu apa sih itu tutur. Nah, jadi tutur itu adalah bahasa lisan yang menjadi bahan sebutan atau pembicaraan, perkataan yang diucapkan. Nah, jadi dalam tutur anak ini, anak itu mulai belajar berbicara pada usia kurang lebih 18 bulan. Dan usia kurang lebih 3,5 tahun si anak boleh dikatakan sudah menguasai tata bahasa. Baik itu dari bahasa ibunya, sehingga mereka itu dapat berkomunikasi dengan orang dewasa secara sempurna. Nah, tutur anak dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu ada tutur anak pada masa awal perkembangan, dan yang kedua ada pada masa usia sekolah dasar. Nah, yang pertama itu ada tutur anak pada masa awal perkembangan. Yang pertama itu, ciri yang pertama itu ada terjadinya penyusutan atau reduksi, yaitu penghilangan fungtor atau kata. Tugas seperti kata depan, kata sambung, dan partikel. Yang kedua, mempertahankan kata-kata, yaitu kata yang tergolong kontentif atau kata penuh. Nah, kata kontentif ini adalah tutur anak yang menjadi teratur dan sistematis, sehingga bahasa mereka itu dapat dimengerti orang dewasa. Dan ciri yang ketiga itu ada ciri universal. Nah, ciri universal ini ditinjau dari segi fonologinya. Pada masa perkembangan, anak lebih banyak mengucapkan bunyi bilabial, karena bunyi bilabial ini mudah diucapkan. Sedangkan tutur anak pada masa usia sekolah dasar bersifat inovatif. Nah, kosakata anak-anak kecil ini berkisar pada ada yang di sekelilingnya, ada pada lingkaran di mana tempat tinggalnya. Dan ini wajar karena perkembangan kosakata tentu sejalan dengan lingkaran atau circle di mana anak itu tinggal. Nah, situasi yang melingkungi anak jika anak itu berusia 2-3 tahun. Nah, jadi aktivitas kehidupannya akan mencakup makan, minum, tidur, dan main. Nah, di sini karena itu
peran ibu itu sangat penting atau orang tua itu sangat penting dalam membentuk kosakata anak. Nah, jadi pemerolehan bahasa anak-anak dapat dikatakan mempunyai ciri-ciri kesinambungan, memiliki suatu rangkaian kesatuan yang bergerak dari ucapan satu kata sederhana menuju gabungan kata yang lebih rumit. Anak-anak menggunakan bahasa yang telah diperolehnya melalui interaksi dengan orang lain, baik itu dengan anak sebaya, anak-anak yang lebih muda, atau dengan orang dewasa yang ada di sekitarnya. Nah, dalam penggunaannya, secara tidak langsung anak-anak juga mempelajari norma dan budaya yang berlaku di sekitarnya dalam menggunakan bahasa tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada poin yang kedua, ada penyusutan dalam tutur. Nah, jadi penyusutan bentuk tutur pada anak-anak ini sebagian besar menyangkut fungtor. Nah, fungtor itu adalah kalau dalam bahasa Indonesia itu termasuk dalam SPOK, kan ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, jadi menyangkut fungtor. Ini tidak berarti tidak ada penyusutan yang lain dalam bahasa Indonesia. Yang mengenal imbuhan bisa terjadi imbuhan itu dihilangkan semua bentuk. Penyusutan itu merupakan tingkah laku, bahasa, dan arti penghilangan unsur-unsur tertentu yang dianggap tidak perlu tanpa mengurangi efektivitas. Nah, itu tadi adalah penyusutan tutur menurut Sumarsono pada tahun 2002. Nah, lagi pula bentuk penyusutan yang biasa disebut bahasa telegrafis. Ini bukan hanya menjadi monopoli anak-anak. Nah, ada 3 bukti bisa kita ajukan penyusutan itu juga dilakukan oleh orang dewasa. Yang pertama itu terdapat dalam contohnya itu ada yaitu pada pengiriman telegram, ragam non buku, dan pidgin. Yang pertama kita masuk pada telegram. Nah, tanda bukti yang pertama penyusutan itu dilakukan oleh orang dewasa itu adalah pada pengirim telegram. Nah, di mana orang yang mengirim telegram ini harus menggunakan teori ekonomi praktis agar biaya telegram itu tidak banyak, dan caranya ialah dengan menyusutkan kata-kata tertentu dan mempertahankan kata-kata kontentif. Dengan cara ini penerima telegram masih mampu memahami isi pesan yang ada dalam telegram tersebut. Nah, selanjutnya itu ada ragam non buku. Nah, ragam non buku di sini adalah dalam setiap bahasa selalu ada ragam buku dan ragam non buku. Nah, salah satu ciri dari ragam buku ini adalah adanya kaidah yang pasti dan konsisten, yakni salah satu kaidah yang tidak boleh seenaknya dilanggar. Karena sifat yang pasti dan konsisten itu, ragam baku mengandung watak konservatif. Karena orang tidak selalu mau terbelenggu oleh watak konservatif itu. Karena orang itu ingin dan bersifat inovatif. Selalu ada orang yang ingin secara sadar ataupun tidak melakukan hal-hal yang lain yang berbeda dengan yang baku. Nah, timbullah penyimpangan atau penyimpangan yang dipandang dari sudut kebakuan menjadi salah. Nah, salah satu wujud penyimpangan itu adalah penyusutan atau penyingkatan itu adalah dalam bahasa Indonesia ragam baku ada kaidah bahwa kata kerja yang semestinya menggunakan awalan ber atau me harus dipertahankan dalam penggunaan ciri kaidah. Semacam ini banyak diabaikan dalam ragam cakapan dan ragam non baku. Jika penutur ragam ini yang belajar bahasa Inggris, bahasa baku itu suka menggunakan ragam baku justru untuk lelucon para pelawak Indonesia. Nah, ada pula kadang-kadang menggunakan kalimat tanya baku yang justru untuk membangkitkan orang dewasa. Nah, itulah tadi dari ragam non baku. Yang ketiga, ciri yang ketiga itu ada pidgin atau Creole. Nah, bahasa Inggris ini menunjukkan bahasa ini tersebar di luas dunia, dipakai sebagai liunga franca atau bahasa pengantar, bahasa komunikasi antar bangsa, dan dalam penyebarannya selalu mengalami penyusutan dan
Penyeradan itu diakibatkan oleh berbagai sebab. Salah satunya adalah pengaruh dari bahasa baku. Salah satunya itu adalah pengaruh dari dari bahasa ibu, penutur yang bukan dari bahasa Inggris. Nah, nasib yang sama dialami oleh lingua franca bahasa Indonesia yang kemudian menjadi dialek-dialek pada daerah-daerah di Indonesia. Dialek-dialek ini pada hakikatnya adalah Kreol, dan Kreol itu berasal dari Pidgin. Nah, kita dapat mengatakan bahwa Pidgin ini adalah salah satu jenis lingua franca karena fungsi sosialnya ini sama dengan lingua franca latar atau setting terjadi. Nah, ini adalah bertemunya sejumlah penutur dengan latar belakang bahasa ibu yang berbeda-beda, yang pada saat tertentu oleh kebutuhan sesaat memerlukan alat untuk berkomunikasi. Nah, itulah tadi pembahasan dari poin yang kedua. Dan selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan poin yang ketiga, yaitu tentang tutur anak usia sekolah dasar atau anak usia SD. Nah, di sini anak usia sekitar 7 tahun itu biasanya sudah masuk sekolah dasar, dan setelah di sekolah dasar mereka diajarkan keterampilan suatu bahasa. Paling tidak 2 kemungkinan bisa terjadi. Yang pertama itu mereka diajar bahasa yang sebenarnya merupakan bahasa ibu mereka sendiri. Nah, misalnya di Amerika ada anak-anak yang berbahasa ibu itu bahasa Inggris, diajar bahasa Inggris. Tentu saja bahasa pertamanya itu yang diajarkan itu bahasa ragam baku. Jika kebetulan anak itu berasal dari lingkungan yang biasanya menggunakan ragam baku. Nah, mereka tidak banyak mengalami kesulitan. Tetapi jika mereka berasal dari lingkungan non baku, mereka akan mengalami kesulitan juga. Contohnya adalah anak-anak sekolah dasar di Indonesia yang umumnya bahasa pertamanya itu adalah bahasa daerah. Nah, kemudian memperoleh bahasa Indonesia sebagai bahasa keduanya. Nah, mereka juga membuat kesalahan-kesalahan atau penyimpangan atau deviation. Nah, tetapi kesalahan dan penyimpangan yang dibuat oleh mereka ini juga sistematis, terstruktur gitu bahasanya, dan wujudnya itu sama dengan yang dibuat oleh anak-anak yang memiliki bahasa kedua itu sebagai bahasa pertama mereka. Nah, kesalahan yang dibuat oleh anak-anak Prancis yang belajar bahasa kedua adalah bahasa Inggris. Ternyata mereka itu sama dengan kesalahan yang dibuat oleh anak-anak Inggris ketika masa kecilnya. Masa kecil mereka belajar bahasa Inggris ini sebagai bahasa ibu mereka. Karena itu, ciri-ciri itu tutur kedua kelompok itu boleh dikatakan sama. Setidaknya, jika ciri itu adalah kesalahan dan penyimpangan yang mereka buat, pengaruhnya dari bahasa pertama terhadap bahasa kedua itu tidak banyak kesalahan. Nah, umumnya pada hakikatnya bersifat perkembangan atau developmental. Nah, artinya kesalahan itu terjadi dalam hubungan dan perkembangan, belajar dalam hubungan dengan usahanya untuk menguasai keterampilan berikutnya. Nah, karena itu kesalahan yang menjadi ragam tutur anak ini akan menghilang jika mereka sudah mengetahui cara untuk memperbaiki kesalahan, dan itu bisa dari guru atau penutur asli dari bahasa kedua mereka. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya dari poin pertama, kedua, dan ketiga. Nah, nextnya poin keempat, 5-6 akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akhiri, syukron. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan membahas tentang poin 4, 5, dan 6. Adapun yang poin 4 ini adalah tentang tutur remaja. Masa remaja ditinjau dari segi perkembangan, merupakan masa kehidupan manusia yang paling menarik dan mengesankan. Masa remaja mempunyai ciri antara lain petualangan, pengelompokan, dan kenakalan. Ciri ini tercermin pula dalam bahasa mereka. Keinginan untuk membuat kelompok eksklusif menyebabkan mereka menciptakan bahasa rahasia yang hanya berlaku bagi kelompok mereka.
Atau jika semua pemuda sudah tahu, bahasa ini tetap rahasia bagi kelompok anak-anak dan orang tua. Berikut ini akan dibicarakan beberapa bentuk bahasa semacam itu yang pernah ada. Setidak-tidaknya menurut pengalaman penulis Sumarsono 2002. Yang pertama itu menyisipkan konsonan vokal. Sebelum tahun 50-an, di kalangan remaja muncul kreasi menyisipkan konsonan vokal pada setiap kata yang dipakai vokal di belakang, sesuai dengan vokal yang disisipkan konsonan vokal. Itu ditempatkan di belakang setiap suku kata, baik dalam bahasa daerah maupun bahasa Indonesia. 2. Penggantian suku akhir atau C. Menjelang tahun 60-an, muncul bentuk lain. Setiap kata diambil hanya suku pertamanya saja. Suku yang lain dihilangkan dan diganti dengan C. Kalau seluruh kata diganti dengan cara ini dan diucapkan dengan cepat, maka terdengar seperti bahasa Cina. Jika suku kata pertama terbuka, konsonan pertama pada suku berikutnya diambil sehingga sebelum ditambah. C. Suku kata itu tetap tertutup. Misalnya, sepeda. Ditambah C, suku kata itu tetap tertutup. Misalnya, sepeda. Kita tidak diambil C saja, melainkan sep. Kemudian ditambah C, menjadi sep C. Yang ketiga itu ada membalik fonem-fonem dalam kata. Bahasa rahasia yang unik di kalangan remaja di sekitar tahun 1960 muncul di Malang, tetapi akhirnya juga meluas. Aturan umum dalam bahasa rahasia ini ialah dasarnya bisa bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Kata-kata dibaca menurut urutan fonem dari belakang. Dibaca terbalik, Jawa sama dengan Warikam. Yang keempat, variasi dari model 3. Setelah model ketiga di atas meluas pada orang-orang yang bukan pemuda lagi, barangkali yang dulu muda kemudian menjadi dewasa. Model pembalikan itu divariasikan. Caranya, kata yang sudah dibalik itu disisipi bunyi-bunyi tertentu atau bunyi-bunyi tertentu dalam kata itu diubah. Nah, adapun poin yang kelima itu membahas tentang bahasa prokem. Nah, salah satu tutur remaja yang juga khas dan muncul di Jakarta adalah apa yang disebut bahasa prokem. Dalam tutur remaja di Malang pernah dimunculkan oleh Subandi Dejang Wasito dalam Kongres MLI Masyarakat Linguistik Indonesia di Denpasar tahun 1983. Bahasa prokem pernah diangkat oleh Lita Pamela Kawira pada seminar Sosiolinguistik 2 di Jakarta Desember 1988. Bahkan sebelumnya sudah terbit Kamus Bahasa Prokem oleh Pratama Raja dan Henry Cambert Lawyer 1988. Meskipun bahasa prokem itu sekarang dikatakan menjadi milik remaja di Jakarta, pencipta aslinya sebenarnya adalah kaum pencoleng, pencopet, bandit dan sebangsanya. Di Jakarta ini mereka disebut kaum preman. Rumus pembentukan bahasa program itu sebagian memakai penyisipan oke di tengah kata yang sudah disusutkan, dan ini mirip dengan apa yang sudah kita kenal pada masa rahasianya kaum waria dan Gai di Surabaya dan tutur remaja di Malang. Salah satu ciri bahasa remaja adalah kreativitas. Ragam seperti itu tidak bisa dilihat hanya dari sudut linguistik, melainkan dari segi sosialnya.
Kemunculan kata-kata baru itu dilihat dari segi kebahasaan. Menambah kekayaan perbedaharaan kata, setidaknya untuk kalangan remaja. Beberapa kata mungkin sudah meluas, tidak hanya pada kalangan remaja saja, dan tidak hanya di kalangan remaja di Jakarta. Kata-kata hasil kreativitas mereka yang termasuk meluas adalah cowok, pemuda, dan cewek gadis. Kreativitas lain barangkali mengarah pada ragam bahasa yang menggelitik. Menggelitik telinga orang. Dalam hal ini yang menarik ialah adanya arus balik kegiatan dari apa yang dilakukan orang dewasa, khususnya para pejabat. Entah sejak kapan di Indonesia muncul jenis singkatan yang berwujud akronim atau singkatan yang berbentuk kata. Tetapi jenis pada zaman Bung Karno sudah banyak akronim itu dan makin dilipat gandakan setelah zaman Soeharto. Nah, selanjutnya poin yang terakhir itu membahas tentang penelitian di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita sulit membantah betapa strategisnya kedudukan bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional telah ditetapkan sejak 28 Oktober 1928 ditetapkan dengan Sumpah Pemuda. Sedangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ditetapkan sejak tanggal 18 Agustus 1945. Bertepatan dengan disahkannya Undang-Undang RI tahun 1945. Dari 3 ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, bertanah air, berbangsa, dan berbahasa. Yang masih belum digoyang sehingga saat ini adalah ikrar ketiga yang berkaitan dengan keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Chef Darjo Wijojo 2008, seperti halnya bahasa-bahasa lain di dunia, bahasa Indonesia itu beragam ditinjau dari segi situasi kebahasaan yang ada. Bahasa Indonesia mempunyai 2 ragam, yaitu ragam baku dan ragam non baku. Dari sudut pandang sosiolinguistik, kedua ragam bahasa Indonesia itu sama baiknya. Tidak ada ragam bahasa yang satu lebih baik dan satu lebih jelek daripada ragam yang lain. Keberminatan warga internasional kepada bahasa Indonesia juga semakin banyak, namun dalam era globalisasi ini bahasa Indonesia berkembang sangat pesat sehingga keberdayaan kepopulerannya masih tetap terlindungi. Situasi kontak bahasa di bahasa ini periode 2000-an ini telah menunjukkan gejala ketirisan diglosia yang semakin lebar. Munandar 2013 menjelaskan bahwa pemakaian bahasa Indonesia telah merambah ke sebagian ranah seperti ranah keluarga. Hal ini menyebabkan semakin banyaknya anggota keluarga muda yang menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan anggota keluarga di rumah. Agar dapat menarik simpati dari pendengar yang menyimak, diperlukan sebuah keterampilan berbicara yang baik. Istilah untuk menarik bahasa melalui keterampilan berbicara dimaknai sebagai retorika merupakan seni dalam berbicara. Sudano 2011, kemungkinan besar yang mempengaruhi adalah motivasi orang tua, yaitu ibu menggunakan bahasa Indonesia dengan anak-anaknya ketika di rumah mempunyai maksud untuk mendorong penguasaan bahasa Indonesia yang lebih baik dan benar. Pada zaman sekarang, bahasa Indonesia sangat diminati oleh bangsa asing. Hal ini karena bahasa yang unik dan juga merupakan bahasa Nusantara.
Mungkin itu saja yang dapat disampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.